Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin nalqah amma ba'd. Sahabat bias yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari pasal yang kedua dari buku yang kita pelajari, syarat-syarat hewan kurban. Disebutkan di sini bahwa hewan kurban itu memiliki 6 syarat. Di antaranya ia harus berasal dari jenis bahimatul an'am, hewan ternak yang dipahami oleh orang-orang Arab di kala itu, bukan hewan ternak dengan pemahaman bangsa selain mereka. Karena sebagian masyarakat kita melihat hewan ternak itu termasuk ayam, itik, dan yang lainnya. Adapun hewan ternak bahimatul an'am yang dimaksud di sini adalah yang mencocoki pemahaman orang-orang Arab kala itu, yaitu berupa unta, sapi, kerbau, domba, maupun kambing. Ini adalah jenis hewan yang bisa dijadikan kurban. Kalau seseorang menyembelih hewan dari jenis lain, maka dia tidak akan diterima. Yang demikian karena setiap ibadah yang kita lakukan harus mencocoki syariat dari sisi jenisnya, dari sisi waktunya, dari sisi tempatnya, dari sisi tata caranya, dari sisi jumlahnya, dan dari sisi sebabnya. Seorang misalnya menyembelih kuda pada hari raya Idul Adha, padahal daging kuda itu halal, maka tidak akan diterima oleh Allah. Nabi mengatakan, "Man amila amalan," barang siapa mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa rad, yang tidak ada padanya perintah kami, maka ia tertolak. Al-Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan harus mencocoki syariat dari 6 sisinya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kenapa kurban harus berupa bahimatul an'am, di dalam suratul Hajj ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan supaya mereka menyebut asma Allah terhadap binatang ternak yang Allah telah rizkikan kepada mereka. Syarat hewan kurban yang kedua adalah usia kurban telah mencapai usia yang ditetapkan. Untuk domba adalah jada'ah dan untuk selainnya adalah saniyah. Ya, saniyah itu bagi unta yang telah memasuki usia 5 tahun. Saniyah bagi kerbau dan sapi yang telah memasuki usia 2 tahun. Adapun saniyah bagi kambing yang telah memasuki usia 1 tahun. Khusus untuk domba, usia minimalnya boleh 6 bulan. Nah, domba yang berusia 6 bulan itu disebut dengan jaza'ah. Nabi SAW bersabda, "La tadbahu illa musinnatan, illa an ta'sira alaikum fatadbahu jaza'atan minad dha'ni." Jangan menyembelih kecuali musinnah, kecuali jika ia sulit untuk didapatkan, maka silahkan bagi kalian menyembelih jada'ah dari kalangan domba. Jadi jada'ah untuk domba yaitu usianya 6 bulan. Paling sedikit kurang dari itu tidak akan sah. Adapun musinnah atau saniyah dari kalangan kambing adalah 1 tahun, sapi dan kerbau 2 tahun, untuk unta berusia 5 tahun. Syarat yang ketiga, hendaknya hewan kurban tersebut terbebas dari cacat yang menghalangi keabsahannya. Cacat atau aib atau cacat yang menghalangi keabsahan hewan kurban itu ada 4. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajzi'u bihinal udhiyah. Ada 4 aib di mana hewan kurban tidak sah jika memiliki satu dari keempat tersebut. Al-arja'ul bayyinu bal'uha, yaitu hewan yang pincang dan pincangnya itu sangat kelihatan sekali. Wal aura'ul bayyinu awaruha, buta sebelah matanya, dan itu sangat jelas. Sebagian ulama mengatakan buta sebelah mata itu apabila bagian mata yang hitam itu telah tertutup selaput putih, dan selaput putih itu mendominasi di bulatan yang berwarna hitam, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai sebagai seekor kambing yang atau sapi yang buta sebelah matanya. Adapun jika warna hitam masih mendominasi dan warna putih atau selaput putih yang menutupi hitam-hitam di mata itu masih sedikit, ya, kata para ulama itu masih sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, wal maridatul bayyinu maraduha, hewan kurban yang teramat sangat sakit. Ya, sakit, dan sakitnya ini sangat kelihatan sekali. Seperti batuk-batuk, ya, batuk-batuknya itu sering dahsyat. Kemudian pileran, ya, maka dia tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Wala ajfa'ul lati la tunqa, dan hewan yang sangat kurus dan lemah yang tidak bersumsum. Jadi kesimpulannya 4 aib, 4 cacat pada hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. 1, dia adalah hewan yang pincang,
kemudian buta sebelah matanya, kemudian sangat sakit dan sangat kurus. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik di dalam Al-Muwatta dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Di dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, qama fina Rasulullah faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan kami kemudian beliau mengatakan, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 cacat yang tidak boleh, tidak sah kurban dijadikan atau hewan dijadikan sebagai hewan kurban jika ia memiliki cacat tersebut, dan beliau menyebutkan keempat-empatnya. Nah, konsekuensi dari hadis ini adalah hewan yang memiliki cacat yang lebih parah dari keempat cacat ini tentu lebih tidak sah lagi. Jika satu hewan buta sebelah matanya tidak sah, maka jika buta kedua-duanya lebih tidak sah. Jika hewan pincang tidak sah, maka hewan yang patah atau putus salah satu kakinya maka lebih tidak sah lagi. Adapun cacat-cacat yang di bawahnya, yang lebih kecil dari keempat cacat tersebut, dia adalah cacat yang hanya mengurangi keutamaan dan masih sah. Seperti hewan yang macer atau sudah tidak berproduksi lagi, atau hewan yang tidak bisa memiliki anak, itu masih sah. Atau kambing atau sapi yang sanglir, yaitu testisnya satu, atau telinganya sobek, atau tanduknya sedikit patah, maka itu adalah hewan-hewan yang masih boleh dijadikan sebagai kurban. Dan sifatnya apa? Hanya mengurangi keutamaan, tidak sampai membatalkan. Syarat dari hewan kurban berikutnya adalah hewan tersebut adalah milik sendiri atau diizinkan oleh syariat atau pemilik, sehingga tidak diperbolehkan seseorang menyembelih kurban yang bukan milik sendiri, seperti hasil menjarah, ya, hewan hasil menjarah, hasil curian, atau melalui tuntutan batil, menipu. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci dan tidak menerima kecuali sesuatu yang suci. Adapun kurban atau hewan kurban berasal dari harta curian, hasil menipu, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Yang kelima, hewan sembelihan tidak tersangkut hak orang lain, maka tidak boleh menyembelih hewan yang digadaikan sebagai kurban, karena itu masih berkaitan dengan hak milik orang lain. Barangkali saja orang lain itu akan menebus gadainya, barangkali orang akan menebus hewan tersebut, sehingga tidak boleh. Orang membawa kambing kepada kita, saya ingin meminjam uang kepada engkau dan saya ingin menggadaikan kambing ini tidak boleh disembelih, karena ia masih berkaitan dengan hak milik orang lain. Demikian pula maharnya berupa kambing. Selama si suami ini belum mencampuri istrinya, maka bisa jadi itu akan kembali kepada si suami. Dalam kondisi itu si istri tidak boleh menyembelih, tidak boleh menjadikan mahar berupa kambing tersebut sebagai hewan kurban. Yang keenam adalah menyembelih pada waktu yang ditetapkan dalam syariat, yaitu setelah sholat Idul Adha atau pada hari-hari penyembelihan, pada hari-hari tasyrik, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha qabla as-salati fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai'." Man, barang siapa dzabaha menyembelih qabla as-salah, sebelum salat Idul Adha, fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Ia hanya berstatus sebagai daging yang ia suguhkan untuk keluarganya. Wa laysa minan nusuki fi syai', dan tidak bernilai kurban sama sekali. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra." Man, barang siapa dzabaha menyembelih qabla an yusalliya, sebelum ia menunaikan salat Idul Adha, falyu'id makanaha ukhra, hendaknya ia mengulangi lagi sembelihannya. Ia mencari hewan lagi untuk dijadikan kurban dan disembelih setelah menunaikan salat Idul Adha. Dan hari penyembelihan ini berlangsung sampai hari-hari tasyrik berikutnya, ya. Jadi hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari setelahnya, yaitu hari tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Sebelum matahari tenggelam di tanggal 13 Dzulhijjah, kita masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah." Ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, hari-hari untuk minum, dan hari-hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kita sampaikan.